Sunan Gunung Jati adalah seorang tokoh ulama dan penyebar agama Islam di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Salah satu dari Wali Songo yang terkenal dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir pada tahun 1448 dengan nama Syarif Hidayatullah, yang dipercaya mempunyai silsilah keturunan yang tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau dikenal karena perannya yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam dan membangun infrastruktur religius seperti masjid-masjid dan pesantren di wilayah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati juga memiliki peran politik yang sangat penting pada masanya, terlibat dalam pemerintahan Kerajaan Cirebon dan juga diangkat sebagai pemimpin para wali menggantikan Sunan Ampel. Salah satu warisannya yang paling terkenal adalah Kompleks Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, yang disebut Astana Gunung Sembung, yang masih menjadi tempat syarah dan pusat kegiatan keagamaan. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 dan jasa-jasanya dalam penyebaran agama Islam dan pembangunan sosial masih dihormati dan diingat hingga saat ini. Den hormat ing wong tua, den hormat ing leluhur, den welas asih ing sapapada. Hormatilah orang tua dan leluhur akan jasa dan dedikasi mereka dalam membentuk hidup kita, serta melestarikan nilai-nilai keluarga, akar sejarah dan warisan budaya yang telah diteruskan kepada kita. Hormatilah juga sesama manusia untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Sing karna sifat kang den wanci, duweha sifat kang wanti. Jauhilah sifat yang tidak baik, ambillah langkah bijak untuk menjaga integritas dan moralitas diri. Jauhkanlah diri dari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, tanpa melanggar prinsip etika. Milikilah sifat yang baik, yang mencerminkan upaya untuk mengembangkan budi pekerti yang positif. Angsana diri, tepo saliro, dan adol, kegunem sifat kang pinuji. Mawas diri, berperilaku baik dan memiliki sifat terpuji merupakan perjalanan menuju kesempurnaan diri yang dapat menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi yang lebih baik dan membentuk karakter yang kuat, dapat mengatasi rintangan dan menghadapi situasi dengan kedewasaan serta kewajaran. Yen sembahyang fungsi ucuke panah. Sholat itu harus khusyuk dan tawadu, seperti anak panah yang menancap kuat, membawa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan tekad yang kokoh, pikiran yang terfokus, dan rasa rendah hati yang tulus, memperkuat hubungan spiritual kita dengan Yang Maha Kuasa. Aja ngagungaken ing salira, aja ujub ria lan takabur. Jangan mengagungkan diri sendiri, jangan sombong dan takabur. Bersikaplah rendah hati untuk menghargai kontribusi orang lain serta merendahkan diri dalam sikap yang menghormati keberagaman dan kelebihan setiap individu. Sombong dan takabur hanya menghasilkan jarak antara diri kita dan orang lain, serta menghalangi pertumbuhan pribadi. Dan bisa megel ing nafsu. Kemampuan untuk menahan hawa nafsu merupakan langkah penting dalam menjaga kestabilan emosi dan etika, serta menghindari tindakan impulsif yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, mendorong pertumbuhan pribadi dan menunjukkan kedewasaan dalam pengambilan keputusan. Aja ilok gawe bobat, aja dawe ati ngunek. Jangan suka berbohong dan jangan suka dendam. Bangunlah hubungan yang kuat berdasarkan kejujuran serta menciptakan suasana saling percaya dalam interaksi sosial. Mudah untuk memaafkan dan melepaskan perasaan negatif yang bisa merugikan kesehatan mental. Ing pandemu aja gawe tingkah. Bila pandai janganlah sombong, rendah hati meskipun memiliki kemampuan atau pengetahuan yang lebih. Kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang kepintaran, tapi juga tentang sikap rendah diri dan rasa keterbukaan terhadap pembelajaran terus-menerus. Amapesa ing bina batam. Jangan serakah dalam hidup, batasi dan kendalikan keinginan yang berlebihan untuk menemukan keseimbangan dan kepuasan dalam hidup.
Muliaken ing tetamu. Hormatilah sang tamu. Cerminkan nilai-nilai kebaikan yang mendasari interaksi antar manusia sesuai anjuran agama. Aja nindra janjimu barang, hangatahna ing perpadu. Jangan ingkar janji dan jauhi pertengkaran. Refleksikan kepercayaan, membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Ciptakan lingkungan yang penuh rasa saling percaya dan lebih baik dalam interaksi sosial. Aja ilo gawe laraati ing uwong, aja ilo ngicek rarohi ing uwong. Jangan suka menyakiti hati dan menghina orang lain. Tindakan yang penuh dengan kebaikan dan kesantunan tidak hanya mencerminkan rasa hormat terhadap perasaan orang lain, tetapi dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Aja ilo pengamat kang durung yakin. Jangan suka mencela sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Hormatilah fakta dan kebenaran dengan membangun komunikasi yang sehat dan berpegang pada kejujuran. Kenana ing hajati wong. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jangan mengeneralisasi atau memaksakan pandangan atau kebutuhan kita kepada orang lain, tetapi justru berusaha untuk memahami dan menghormati perbedaan yang ada. Akil lara ati namung saking durian. Jika disakiti orang, hadapilah dengan kecintaan, bukan dengan aniaya. Cinta kasih dapat mengubah dinamika negatif menjadi peluang untuk membangun hubungan yang lebih baik, mampu memupuk kedamaian dan memperkuat ikatan sosial. Ngoletena rezeki sing halal yang kaya dan luhur. Carilah rezeki yang halal sesuai anjuran agama, dan bila sudah berlimpah rezekimu, jangan perhitungan untuk berbagi kepada sesama, sehingga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas. Dan sukawenan lan suka memberi gelis lipur. Jika bersedih, jangan diperlihatkan agar cepat hilang. Menyimpan penderitaan dalam diri sendiri atau berbicara kepada orang yang tepat dapat membantu proses penyembuhan dan pemulihan emosional. Dengan tidak memperlihatkan kesedihan kepada orang banyak, dapat mencegah perasaan tersebut semakin membesar dan menghindari mendapatkan perhatian yang tidak diinginkan. Jagalah keseimbangan emosional dan lindungi diri dari tekanan sosial yang tidak perlu. Aja akeh kang den pamrih. Jangan banyak mengharapkan pamrih. Jangan terlalu bergantung pada imbalan atau keuntungan materi dalam setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Berfokus pada esensi dan nilai dari sebuah tindakan, sehingga mampu menjalani hidup dengan lebih tulus dan mencapai pencapaian yang lebih bermakna tanpa terjebak dalam harapan yang berlebihan terhadap keuntungan materi. Aja ngaji kejayaan kang ala rautah. Jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar atau disalahgunakan. Belajar haruslah dilakukan dengan integritas dan niat untuk meningkatkan pengetahuan demi pengembangan diri dan kebaikan bersama, bukan untuk tujuan manipulasi atau kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Pentingnya etika dan moral dalam proses belajar, serta menekankan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam mencari ilmu pengetahuan.